Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Semoga anak-anak mi semuanya selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke, mari sebelum kita mulai belajar hari ini, kita mulai berdoa dengan doa terlebih dahulu. Silahkan diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Oke, sudah sarapan anak-anak Miss semuanya? Oke, Miss harap semuanya sudah sarapan ya. Jadi sudah siap untuk belajar hari ini. Baik, untuk hari ini kita akan belajar di subtema 4 dengan tema tugasku dalam kehidupan sosial, masih di tema 2C yaitu subtema 4. Oke, untuk mengawali pelajar kita hari ini, Miss akan membacakan sebuah cerita. Nina dan teman-teman bermain peran. Mereka memainkan cerita semut dan kepompong. Mereka bekerja sama dan berbagi peran. Ada yang berperan sebagai semut, ada yang berperan sebagai kupu-kupu, ada yang berperan sebagai kepompong. Bacalah cerita berikut dengan saksama. Nah, silakan dibuka bukunya halaman 84. Dengan judul Semut dan Kepompong. Semut dan Kepompong. Pada suatu hari di hutan, hujan turun dengan lebat disertai angin kencang. Banyak pohon yang tumbang. Setelah hujan reda, seekor semut keluar dari sarangnya untuk mencari makan. Semut melihat kepompong di dahan yang patah. Semut, "Hahaha, sungguh kasihan kamu kepompong, terkurung dan tidak bisa kemana-mana, kedinginan dan tidak punya tempat berlindung." Kepompong bersedih mendengar perkataan semut. Semut pun pergi meninggalkan kepompong. Beberapa hari kemudian, semut berjalan melewati jalan yang becek. Tiba-tiba saja semut terpeleset dan masuk ke dalam lumpur. Semakin lama tubuh semut semakin tenggelam ke dalam lumpur. Semut, "Tolong, tolong, aku terjebak di dalam lumpur. Tolong, tolong." Kupu-kupu, "Hai semut, sepertinya kamu sedang kesulitan ya?" Semut, "Iya betul, maukah kamu menolongku? Aku hampir tenggelam." Kupu-kupu, "Baiklah, ayo raih tanganku." Kupu-kupu mengangkat tubuh semut dan menurunkannya di atas bebatuan. Semut, "Terima kasih telah menolongku padahal kamu tidak mengenalku." Kupu-kupu, "Kamu lupa padaku ya? Aku adalah kepompong yang waktu itu kamu ejek. Sekarang aku sudah menjadi kupu-kupu." Semut merasa malu sekali. Nah, kira-kira apakah pesan yang bisa diambil dari cerita semut dan kepompong tadi? Oke, untuk supaya lebih paham dengan cerita yang tadi, marilah kita jawab pertanyaan yang di bawahnya di halaman 85. Jawablah pertanyaan berikut sesuai cerita semut dan kepompong tadi. Yang pertama, siapakah yang mengejek kepompong? Silakan ditulis jawabannya. Sikap baik yang kedua, sikap baik apa yang dilakukan kupu-kupu kepada semut? Nah, apa sikap baik yang dilakukan kupu-kupu kepada semut sesuai cerita yang tadi? Silakan ditulis. Yang ketiga, bagaimana jika kupu-kupu tidak menolong semut? Nah, gimana jadinya kalau tadi si kupu-kupu tidak menolong semut? Nah, apa yang akan terjadi kepada semut? Nah, silakan ditulis. Nah, selanjutnya Miss akan membacakan cerita yang kedua. Silakan dibuka bukunya halaman 92. Silakan dengarkan Miss baik-baik. Di sekolah, ibu guru membacakan dongeng. Nina dan teman-teman mendengarkan dengan saksama. Gurumu akan membacakan dongeng. Ayo dengarkan dengan saksama. Dengan judul Semut dan Merpati. Suatu pagi, seekor semut berjalan menuju sungai untuk minum. Sesampainya di tepi sungai, ia pun minum. Namun, tiba-tiba angin berembus kencang. Tubuh semut pun terbawa angin dan tercebur ke sungai. Ia berjuang sekuat tenaga untuk menepi.
Namun aliran air sungai terlalu deras. Semut berteriak meminta tolong. Tolong, tolong. Teriakan semut didengar oleh seekor burung merpati. Burung merpati segera memetik selembar daun. Ia mengulurkan daun itu kepada semut. Ayo semut, naiklah ke atas daun ini, teriak burung merpati. Semut berusaha sekuat tenaga untuk naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil naik ke atas daun itu. Burung merpati kemudian membawa daun itu terbang ke atas pohon. Semut pun selamat. Terima kasih telah menyelamatkan aku, ucap semut. Sama-sama semut. Beberapa hari kemudian semut pergi mencari makan. Ia melihat pemburu hendak membidik burung merpati. Lalu semut merayap dengan cepat ke tubuh pemburu. Semut menggigit pemburu sekuat-kuatnya. Pemburu pun berteriak kesakitan. Teriakan pemburu membuat burung merpati terkejut. Burung merpati segera terbang menjauhi pemburu. Ia pun selamat dari ancaman pemburu. Merpati sempat melihat semut yang kemarin ditolongnya. Kali ini semut itu yang menyelamatkan dirinya. Burung merpati kemudian mengucapkan terima kasih. Semut merasa senang karena dapat membalas kebaikan burung merpati. Nah, apa kira-kira yang bisa diambil dari cerita semut dan merpati ini? Oke. Untuk lebih jelasnya, supaya anak-anak bisa lebih paham dengan isi ceritanya, mari kita jawab dulu pertanyaan sesuai dengan dongeng tadi. Silakan dilihat di halaman 93. Yang pertama, kebaikan apa yang dilakukan burung merpati kepada semut? Kebaikan apa yang dilakukan burung merpati kepada semut? Nah, silakan ditulis, dijawab. Boleh tulis di sana aja. Yang kedua, apa yang dilakukan semut untuk menolong burung merpati? Nah, apa tadi yang dilakukan oleh burung semut? Apa yang dilakukan oleh semut untuk menolong burung merpati? Yang ketiga, sikap apa yang dapat kamu tiru dari semut dan burung merpati? Apa kira-kira sikap yang harus kita tiru dari semut dan merpati tadi? Baik, dari cerita yang tadi bisa kita lihat dari cerita yang semut dan kepompong. Dari cerita semut dan kepompong tadi, yang nilai yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh mengejek orang lain. Kenapa? Karena bisa jadi suatu saat nanti kita bisa dibantu oleh dia. Makanya kita tidak boleh mengejek orang lain yang mana bisa jadi dia juga lebih baik daripada kita. Dan juga belum tentu kejahatan itu, kejelekan yang kita lakukan kepada orang itu juga akan dibalas kejelekan oleh orang lain, tapi bisa jadi kebaikanlah yang dia berikan kepada kita. Jadi marilah kita selalu berbuat baik kepada teman-teman kita. Dan untuk cerita semut dan merpati adalah ketika kita berbuat baik kepada orang, maka bisa jadi kebaikan juga yang akan dibalas oleh orang itu. Seperti tadi semut dan merpati. Karena merpati sudah membantu semut, maka ketika merpati dalam keadaan bahaya, semut membantunya. Baik, sekarang untuk latihannya, silahkan dibuka bukunya halaman 88. Silahkan dikerjakan soal-soal latihannya yang di halaman 88 nomor 1, 2, dan juga 3. Silakan dikerjakan di buku latihannya masing-masing. Oke, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Jika ada yang belum dipahami boleh tanya ke Miss ya melalui WhatsApp. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.